Halo everybody, everyone. Jumpa lagi bersama kita persaudaraan LMND 2011-2014 dalam serial diskusi jilid pertama Rebu Legi. Hari ini kita akan mengupas tentang konflik agraria di Indonesia yang judul temanya agak sedikit horor, Indonesia Darurat Agraria. Seberapa daruratkah problem agraria di Indonesia? Nanti kita akan membahas dan mengupas lebih jauh dengan beberapa narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bung Edi Susilo, mantan Sekjen LMND 2011-2014, yang sekarang beliau aktif di Serikat Tani Nasional Sumatera Selatan dan mendeklar dirinya sebagai pejuang agraria Sumatera Selatan. Lalu narasumber kedua ada Bu Ira Sobekum. Nama lengkapnya siapa, Bu? Abi Yerusa Sobekum. Abi Yerusa Sobekum. Nah, beliau ini adalah Ketua Departemen Kajian dan Bacaan Eksekutif Kota LMND Kabupaten Kupang, yang hari ini Kota Kupang, yang sekarang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang di NTT. Dan narasumber yang ketiga adalah Muhammad Jamil. Sorry. Air. Stop. Sorry. Yang ketiga adalah kawan Muhammad Jamil. Dulu dia sebagai Ketua Eksekutif Kota LMND Samarinda 2014 dan hari ini sebagai Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Nasional. Ketiga narasumber ini akan mengupas habis tentang konflik agraria di Indonesia dari kemerdekaan hingga hari ini, dan sedikit flashback. Masih ingat dalam dalam ingatan kita sebagai kolektif LMND di era 2011-2012, pasca Kongres luar biasa, kita langsung dihadapkan pada advokasi konflik agraria yang skalanya cukup luas. Yang pertama adalah konflik di Pulau Padang, di Riau. Lalu kemudian tahun baru kita dihadapkan pada konflik tambang di Bima yang akhirnya berujung pada tragedi penembakan Pelabuhan Sape. Kemudian hanya berkisar 4 bulan langsung kita dihadapkan pada penembakan lagi di Desa Picuan, Minahasa Selatan, salah satu basis daerah yang diorganisir oleh teman-teman LMND, yang berujung pada 2 meninggal karena tembak, dan Ketua LMND waktu itu Iswadi Sual kalau nggak salah diburu oleh preman dan akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Yang menarik dari sekian banyak problem agraria di Indonesia, semua bermula dari korporasi atau aksi korporasi yang ingin menguasai lahan, entah itu dijadikan untuk perkebunan, pertanian, real estate, ataupun pertambangan. Dan lagi-lagi rakyat selalu dihadapkan pada kekerasan aparat, kemudian hukum yang tidak berimbang, yang akhirnya hajat hidup mereka sebagai rakyat ini tercerabut. Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena 3 narasumber ini yang nanti akan mengupas habis. Yang pertama mungkin Bung Edi Susilo, saya berikan waktu 15 menit untuk memberikan paparannya terkait konflik agraria yang mungkin hari ini sedang ditangani di Sumatera Selatan. Silakan Bung Edi. Oke, terima kasih atas waktunya. Ketua Umum Arif Fahrudin Ahmad sudah mempersilahkan lebih awal. Izin kawan-kawan yang lain untuk memberikan paparan karena semuanya juga sebenarnya sudah cukup mengetahui secara panjang karena sejarah kita bersama-sama tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ketua Umum bahwasanya kelahiran kita dihadapkan pada momentum kita harus membantu perjuangan rakyat di
Riau, perjuangan rakyat di Bima, perjuangan rakyat di Jambi pada saat itu, terus menyusul perjuangan rakyat di Picuan dan lain sebagainya. Artinya, nanti sebentar, Kedi itu tolong kawan-kawan nggak bisa masuk. Bentar ya. Gih, bisa minta tolong ininya 2 orang gitu kan? Hostnya, sebentar. Yang masuk. Gimana sudah? Sebentar, Bung. Nah, digeser saja dulu hostnya. Oke, balik lagi ya. Nah, jadi pasca kelahiran kita di selama ini kita sudah akrab dengan yang namanya konflik agraria selama ini. Jadi kenapa konflik agraria ini bermula sebenarnya adalah soal ketimpangan pemilikan lahan. Misalnya, semisal yang terjadi di tahun 2019 saja, itu ada 279 kasus konflik agraria itu yang dalam catatan KPA. Itu yang terus yang dilaporkan di dalam Komnas HAM semisal ada 196 kasus. Nah, selama 2020 ini itu terus bertambah meskipun pada masa pandemik. Nah, yang menjadi penting sebenarnya untuk kita diskusikan bersama-sama ini di tahun 2020, 2019, 2020 atau pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ada satu paradok besar. Di satu sisi Presiden Jokowi itu memiliki komitmen dalam reforma agraria, terutama dalam membagikan tanah objek reforma agraria dan program perhutanan sosial yang itu pada keseluruhannya adalah menjawab soal ketimpangan lahan atau konflik agraria yang ada di seluruh Indonesia ini. Tetapi dalam faktanya, dalam prakteknya, semisal seperti yang saya lakukan di Sumatera Selatan hari ini, itu ada sekitar 14 kasus yang bareng kawan-kawan pejuang agraria di Sumatera Selatan ini kita tangani, itu belum ada satupun yang menemukan titik terang. Bahkan puncaknya beberapa bulan kemarin pada saat pandemi itu malah terjadi pembunuhan, kira-kira begitu. Gugur 2 orang petani di Lahat, di Pagar Batu, terus di Palembang itu, di Labi-Labi itu petani ditangkap sampai hari ini belum keluar, itu ada 5 orang, terus di Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, itu 4 orang. Sampai kita mendiskusikan sekarang, ini juga belum dikeluarkan. Sementara itu terjadi bentrok lahan yang saya sendiri ada di dalamnya, itu di daerah Ogan Komering Ilir, tepatnya di Air Sugihan. Itu bentrok lahan dengan pihak perusahaan, kira-kira begitu. Terus 4 hari yang lalu atau belum lama ini, itu basis kami di Serikat Tani Nasional juga mengalami penyiraman cuka parah dan besar kemungkinan ini kami menduga ada kaitannya dengan konflik agraria. Karena apa? Karena anggota kami yang disiram cuka parah ini adalah anggota aktif yang selama ini aktif memperjuangkan supaya konflik lahan dengan PT Laju Perdana Indah seluas 1.322 hektar itu bisa selesai. Oke, itu kira-kira kalau gambaran konflik agraria yang sekarang ada. Nah, lalu sebenarnya harusnya seperti apa? Kira-kira begitu. Kita sudah sama-sama tahu bahwa konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, itu mengamanatkan sesuai yang sudah sangat banyak dihafal bahkan mungkin oleh para pendiri bangsa kita atau pemerintah pengambil kebijakan kita soal bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya dalam posisi konflik agraria sepertinya itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara baik itu perempuan atau laki-laki itu berhak mendapatkan akses tanah, kira-kira begitu. Nah, ini kan akhirnya ada sesuatu yang sangat apa ya? Undang-undang sudah mengatur kita, semuanya sudah ada alasnya. Tetapi ketika rakyat bersentuhan dengan korporasi-korporasi besar, ini berat sekali, bahkan sudah melakukan pembuktian dan lain sebagainya, tapi juga tetap ujung-ujungnya terjadi intimidasi terhadap masyarakat, ujung-ujungnya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, kira-kira begitu. Itu untuk sekian ininya. Nah, yang jadi parah, rata-rata kriminalisasi itu dilakukan di ujung-ujung atau di awal konflik agraria terjadi. Ini tujuannya untuk supaya rakyat tidak fokus terhadap perebutan lahan atau perebutan mengambil kembali hak tanah yang sedang diperjuangkan. Nah, ini penting untuk menjadi catatan kita bersama. Kadang kriminalisasi dan lain sebagainya yang dilakukan ke petani-petani kita yang selalu dikalahkan ketika mereka berjuang merebut tanahnya ini, itu tujuannya adalah untuk mengalihkan tuntutan, kira-kira begitu. Ketika kita sudah fokus terhadap tuntutan pengembalian atas tanah, biasanya terjadi kriminalisasi, entah itu pembunuhan petani, entah itu penangkapan petani, entah itu penyiraman cukapara kepada petani, sehingga tuntutannya berubah. Nah, ketika itu perusahaan atau korporasi-korporasi yang memang brengsek ini, yang mengambil lahan-lahan rakyat ini, bisa dengan leluasa untuk melakukan lobby-lobby dan lain sebagainya untuk menggiring isu bahwa tidak fokus ke situ, dan akhirnya rakyat dikalahkan, kira-kira begitu. Jadi ini jadi beberapa catatan-catatan penting. Terus catatan yang tidak kalah pentingnya lagi, negara seharusnya hari ini menghukum para korporasi-korporasi itu. Karena apa? Ketika kita fokus, semua orang dipaksa untuk berhadapan dengan bencana nasional pandemi COVID itu, di situ mereka melakukan penghajaran kepada lahan-lahan rakyat. Contoh yang belum lepas di ingatan kita bersama-sama, di Sumatera Selatan, di Banyu Asin itu panen padi. Itu gubuk petani dirobohkan, lahan petani dibabat. Ini kan mengerikan. Terus di Pagar Batu Lahat, itu tadi Banyu Asin ya. Di Pagar Batu Lahat itu lahan diserobot, petani dibunuh 2 orang. Nah, ini terus lagi juga di Muara Enim dan di tempat-tempat yang lainnya. Ini masih masa yang seharusnya kita sama-sama berjuang melawan COVID. Mereka dengan semena-mena masuk itu. Sementara rakyat tani tidak bisa apa-apa, mereka ketika bergerak selalu dipersalahkan karena melanggar protokol kesehatan lah, melanggar maklumat Kapolri lah, melanggar peraturan Presiden nomor 20 2020 lah, kira-kira begitu. Tapi di sisi lain, ketika korporasi menghajar tanah-tanah rakyat, ketika korporasi mengkriminalisasi rakyat melalui oknum-oknum di keamanan, menjemput rakyat secara paksa, dijebloskan ke dalam penjara, negara tidak bertindak apa-apa. Jadi di sini prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah diingkari, itu kan? Di tengah pandemi yang seharusnya keadilan itu ada, tapi negara diam, seolah-olah menutup mata. Mereka membiarkan korporasi-korporasi itu menggunakan tangan-tangan untuk menghajar kepentingan kaum tani, begitu. Jadi hari ini seharusnya negara hadir di tengah-tengah rakyat, menunjukkan komitmennya. Di mana 12 juta hektar itu? Sementara ini yang jelas-jelas masyarakat tani yang mereka memiliki tanah itu secara turun-temurun dari orang tuanya dan dari nenek moyangnya dan lain sebagainya, tapi tanah mereka diserobot, tidak ada upaya negara untuk memberikan yang 12 juta hektar itu. Kalau memang 12 juta hektar itu mau dibelikan kepada rakyat melalui program tanah objek reforma agraria atau perhutanan sosial, ya berikan kepada rakyat, gitu kan.
ini objeknya ada. Di dalam konflik agraria itu kan ada subjek, ada objek, ya kan? Subjeknya objeknya sudah ada, subjeknya juga sudah ada gitu kan. Tinggal negara hadir di tengah-tengah rakyat untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tani. Nah, posisi ini juga menjadi penting untuk menjadi catatan kita bersama bahwa hari ini negara tidak hadir. Kalau saya boleh bilang bahwa Indonesia hari ini krisis. Indonesia hari ini darurat agraria. Karena apa? Tidak satupun konflik agraria dalam rentang waktu sekian tahun ini yang diselesaikan. Jadi hanya menjadi retorika-retorika, hanya selesai di rapat, hanya selesai di mediasi-mediasi, sampai akhirnya jatuh korban. Kaum tani lagi yang dikalahkan. Kita lupa bahwa masyarakat kita, konflik agraria ini banyak ya, nanti kalau yang di pertambangan dan sebagainya, kawan Jamil bisa jelaskan, terus kawan-kawan yang lain bisa menambahi. Tapi saya fokus pada konflik agraria yang terjadi di kaum tani, kira-kira begitu. Di kaum tani ini mengerikan karena selalu dikalahkan. HGU itu seolah-olah menjadi satu kata sakti yang luar biasa yang digunakan oleh korporasi-korporasi untuk menakut-nakuti rakyat dan memaksa aparat keamanan untuk tunduk kepada kepentingan mereka. Kira-kira begitu. Oknum aparat keamanan yang sering membackingi perusahaan-perusahaan itu untuk tunduk, dipaksa untuk tunduk dengan satu kata sakti HGU. Ya kan? Nah, ini jadi satu penting, ya toh? Ketika masyarakat yang di daerah itu sudah hidup ratusan tahun lamanya gitu, tiba-tiba terusir dari tanahnya hanya dengan HGU yang itu dapatnya, kalau kata-kata orang Palembang itu, istilah kami sering bercanda-canda itu, nembak pucuk kudo. Jadi mereka ini nggak tahu dari atas sana lobi ditembak lewat satelit, kira-kira di situ masih hijau, HGU diberikan. Mereka tidak pernah mengecek ke bawah, kalaupun toh mengecek itu hanya seremonial, tiba-tiba diambil. Ini nyata seperti yang terjadi di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir. Jadi masyarakat transmigran dari Jawa yang sudah mengelola tanah di sana, kira-kira begitu, dan berhasil, yang punya sertifikat tanah, sertifikat hak milik, mereka datang ke situ bukan karena melakukan pembalakan hutan dan lain sebagainya, tapi memang mereka ditransmigrasikan oleh negara begitu. Ketika tanaman padi mereka cukup bagus, ya tanaman padi itu dibabat oleh korporasi yang namanya Samels misal, sehingga hari ini terjadi konflik yang cukup akut dan tanaman padi ini diganti dengan tanaman sawit. Ini kan nggak masuk logika kita, gitu. Mereka yang nyatanya tadi diberikan oleh negara begitu dihajar. Artinya ini kan catatan penting itu ya. Itu salah banyak dari persoalan agraria yang hari ini terjadi di Indonesia, kira-kira gitu. Terutama khususnya di Sumatera Selatan ini. Hampir setiap hari selalu ada saja, karena ketimpangan pemilikan tanah yang lahan yang besar tadi itu, penyerobotan terhadap tanah masyarakat. Nah, dalam hal ini menurut hemat saya dan kawan-kawan yang hari ini berjuang di agraria, presiden harus ambil alih. Di Indonesia ini ada namanya gugus tugas reforma agraria. Nah, gugus tugas reforma agraria itu harus dipimpin langsung oleh presiden seharusnya, biar itu efektif, sehingga konflik-konflik agraria ini ada jawabannya. Bukankah ada reforma agraria yang bisa kita lakukan gitu kan? Alas hukumnya jelas, ininya jelas, seharusnya ada tindakan. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membincang ini, ya negara mendengar gitu. Presiden Jokowi tahu bahwa selama ini laporan yang diberikan kepada Presiden Jokowi itu hanya asal Bapak Presiden senang. Konflik agraria di bawah tidak ada satupun yang selesai. Misal kita tunjuk hidung saja di Sumatera Selatan ini. Selama berapa tahun saya di sini ikut masuk, berjuang bersama masyarakat, ngumpulin data bertumpuk-tumpuk, melakukan mediasi melalui BPN, melalui ATR BPN, melalui KLH dan lain sebagainya, ketemu bupati, ketemu macam-macam, ketemu pejabat dan lain sebagainya untuk memediasi, tetap saja selalu mentok dengan
mungkin kalau dalam bahasa kita dulu adalah invisible hand yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi ketika siapa mendukung perjuangan agraria gitu kan, ganti gitu kan. Hari ini pejabat A mendukung perjuangan reforma agraria, besok tiba-tiba jabatannya ganti. Hari ini aparat A mendukung perjuangan reforma agraria, lusa dia dipindah tugaskan. Nah, ini kan seolah-olah negara kita ini tunduk terhadap korporasi. Memang dari dulu negara kita ini tunduk terhadap korporasi. Tapi seharusnya tidak begitu. Ya kita harus bisa tegak berdiri di atas kaki kita sendiri. Bukankah kita punya Trisakti? Ya, kita harus membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang berdaulat. Ya. Bangsa yang berdaulat itu artinya bebas mengatur bangsanya. Gitu. Ya cukuplah sekian ribu orang terbunuh gitu kan dalam konflik agraria ini gitu. Jadi kalau datanya itu kan ada yang terbunuh itu ada 55 orang. Terus itu yang meninggal di tempat. Terus 75 tewas tertembak. Itu data yang dihimpun oleh KPA ya. 757 dianiaya. Tuh, ini belum ketambahan yang terakhir-terakhir ini ya, kayak kemarin di Pagar Batu tertembak mati begitu. Terus ada 1298 yang dikriminalisasi atau dijebloskan ke penjara oleh korporasi-korporasi itu lewat tangan-tangan mereka, entah oknum-oknum aparat keamanan ataupun apapun yang mendukung mereka. Nah, ini harus jadi satu cermin wajah buruk penanganan konflik agraria di Indonesia ini. Jadi ini wajah buram bagi Indonesia. Wajar ketika Indonesia kita membilang saat ini adalah darurat agraria. Karena apa? Karena tidak ada konflik-konflik agraria ini yang selesai. Kalaupun toh ada satu atau dua konflik agraria, seperti yang dulu sama-sama kita perjuangkan selama kita mengurusi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, selalu harus berdarah-darah. Selalu harus terbunuh. Harusnya ini tidak perlu terjadi. Karena HGU korporasi-korporasi itu ya izinnya lewat negara, gitu kan? Kenapa harus rakyat terbunuh dulu? Kenapa harus ada rakyat tersiram cuka parah dulu? Kenapa harus ada rakyat masuk penjara dulu? Baru konflik agraria itu diperhatikan. Kenapa harus terblok up dulu di media besar-besar? Baru negara hadir. Kalaupun toh tidak ada media-media yang bersuara, negara tidak mau hadir. Ada persoalan apa? Sebegitu lemahkah republik kita ini sekarang? Sehingga dengan korporasi-korporasi itu kita harus tunduk. Nah ini jadi evaluasi berbangsa kita. Kalau nanti rekaman ini atau webinar ini sampai ke Presiden Jokowi, Pak Presiden, karena rakyat di bawah ini sudah banyak mati. Rakyat di bawah ini sudah banyak dikriminalisasi, masuk bui, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka memalak, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi karena mereka hanya sekedar untuk bertahan hidup di tanahnya sendiri. Rakyat kita, rakyat Indonesia, hanya mencoba bertahan hidup di tanahnya yang tidak seberapa itu. Hanya 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar. Bahkan kalau di kota-kota kayak di Palembang ini hanya persil. Tapi mereka harus dikriminalisasi, tapi mereka harus tertembak, tapi mereka harus terbunuh, tapi mereka harus tersiram cuka parah. Nah ini kan wajah sangat buruk. Kapan negara mau hadir? Ya harusnya kita punya GTRA, GTRA turun. GTRA itu jangan hanya menerima laporan yang baik-baik saja. Itu. Mereka-mereka yang sehari ini bekerja untuk persoalan reforma agraria, jangan hanya menerima baik-baik. Lihat di bawah itu, banyak sekali. Mengapa harus menunggu ketika pemberitaan viral di mana-mana, baru turun? Mau sampai kapan republik kita seperti ini? Itu saja. Catatannya kira-kira dalam proses penanganan konflik ataupun proses reforma agraria hari ini di Indonesia. Terima kasih.
Nanti Oke, kita sebentar, bisa ngobrol. sebentar, Bung Edi, sebentar, Ya, sebentar. gimana? Satu hal lagi yang belum dijelaskan oleh Bung Edi terkait masalah apa yang selama ini Bung Edi lakukan dalam kerangka advokasi terhadap korban konflik agraria. Kalau yang kami lakukan semisal yang hari ini ya, yang apa? Yang kalau yang di basis kami ini ya kami mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan kemarin sudah tertangkap kira-kira begitu. Nah, terus juga hari ini kami sedang mengupayakan bagaimana karena pengobatannya itu sangat mahal ya, sampai 50 juta kami berusaha untuk sekarang lagi menjalin komunikasi dengan LPSK bagaimana bisa dibantu dalam pengobatan itu kalau untuk yang ini ya, yang apa yang korban gitu kan. Kalau untuk konfliknya semisal hari ini aku baru saja pulang ini tadi dari DLHP itu dari DLHP untuk mencari langkah-langkah konkret penyelesaian konflik karena sebenarnya kalau kasus Campang 3 ini contohnya ini sudah sampai di ujung ya. Kami sudah melakukan negosiasi sangat sering sekali di Kementerian ATR BPN. Kami sudah pergi ke kantor staf presiden yang ngurusi. Waktu itu kami diarahkan ke yang ngurusi agraria di kepresidenan ketemu Iwan Nurdin gitu kan. Kami mendiskusikan itu mencari jalan keluar. Kami juga sudah komunikasi langsung dengan Indofood pemilik Laju Perdana Indah dan sebagainya. Ya tahapan itu semua kami lalui. Kami melakukan pertemuan dengan selain aksi massa ya tentunya, selain aksi massa ngepung kantor bupati, ngepung kantor gubernur, bahkan kami rame-rame ngepung kantor Indofood di Jakarta, kira-kira begitu. Selain gerakan aksi massa yang kami lakukan gitu kan, dan kami mengorganisir melakukan pendidikan rakyat di basis-basis tani gitu, kami juga melakukan negosiasi untuk bagaimana supaya konflik agraria ini bisa segera diselesaikan. Kalau mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini negara mau hadir untuk menyelesaikan konflik agraria. Terus untuk misal karena kami juga membangun front strategis dengan di Sumatera Selatan ini banyak sekali organisasi-organisasi tani lokal yang itu tidak berafiliasi. Kalau STN kan dia organisasi nasional atau KPA kan organisasi nasional, terus SPI organisasi nasional. Nah, di Sumsel ini banyak sekali organisasi-organisasi tani lokal yang dia tidak punya jaringan nasional. Nah, kami galang itu, kami bersama-sama karena konflik agraria di sini banyak sekali, puluhan lah tepatnya di Sumatera Selatan ini. Kalau yang kami urus ini 9 organisasi atau serikat tani di Sumatera Selatan ini ada sekitar 14 konflik dan semuanya adalah konflik yang memanas gitu kan. Nah, ini kalau yang terbunuh kemarin ya Berapa luasan tanah yang konflik? kalau di Sumsel ini ada sekitar 12.000 hektar yang ini ya, yang kami sama-sama bareng ini tangani secara bersama-sama di Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan itu ada sekitar segitu. Luasannya berbeda-beda. Kalau yang sampai terbunuh kemarin nggak terlalu luas. Kalau di Pagar Batu itu cuma 112-an hektar, tapi sampai meregang nyawa itu kan. Itu. Terus kalau yang lain-lainnya relatif karena serikat tani lokal ini mereka menghimpun diri begitu, terus ya mereka otodidak rata-rata. Jadi mereka karena tanahnya diambil, mereka bikin serikat tani, mereka melawan kira-kira gitu. Nah, banyak tuh itu. Nanti disambung lagi di sesi berikutnya. Berikutnya kita akan mendengar paparan dari kawan Ira, Bu Dewan yang terhormat. Ya selama ini begini Bu, banyak masyarakat yang terkena dampak konflik agraria ini bingung mau kemana. Yang biasanya mereka hanya menyerang lembaga-lembaga yang concern menangani masalah agraria, misalnya di Badan Pertanahan Nasional BPN, kemudian di Kementerian Pertanian dan segala macam. Tetapi aku pengen tahu atau teman-teman juga pengen tahu kira-kira dari sisi perjuangan legislatif ini seperti apa sih dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Bung, Misalnya bisa diulang Bung, terputus soalnya.
yang menjadi menarik adalah ketika masyarakat mengalami konflik pertanahan atau konflik agraria, ini mereka mau lari kemana? Terus kira-kira dari sisi legislatif, dari perjuang di sisi legislatif ini, bagaimana upaya dan langkah apa yang mereka akan lakukan untuk penyelesaian konflik agraria? Apakah hanya sebatas pembuatan perda atau hanya sebatas mengawal dan segala macam? Mungkin Bu Ira bisa memberikan gambaran. Silakan Bu Ira. Baik, terima kasih. Saya sedikit cerita pengalaman. Kebetulan saya juga baru bergabung di lembaga legislatif belum setahun. Berdasarkan pengalaman, saya kebetulan ada di Komisi 2 yang DPRD Kabupaten Kupang yang membidangi bidang ekonomi dan keuangan, dan kami pernah kemarin sempat didatangi oleh warga terkait dengan masalah agraria juga, tapi ini sedikit berbeda, di mana ada permintaan dari warga di salah satu lokasi di Kabupaten Kupang, warga yang adalah notabene-nya adalah pensiunan dan istri pensiunan. Istri pensiunan yang kemudian menduduki aset lahan bahkan rumah dari Pemda. Mereka kemudian bersurat dan meminta kami untuk kemudian juga ikut menyelesaikan persoalan ini. Ya, sesuai dengan fungsi kami selain fungsi legislasi dan pengawasan, yang kami lakukan kemarin adalah bagaimana kemudian melakukan mediasi antara pihak, dalam hari ini pemerintah daerah dan juga masyarakat yang kemudian mengadukan persoalan yang dihadapi. Sejauh ini yang kami lakukan seperti itu. Lalu Wira, kira-kira misalnya di daerah Kabupaten Kupang mengalami problem dengan salah satu korporasi misalnya. Nah, korporasi ini kan juga pasti akan memakai seluruh daya upayanya untuk mengontrol kekuasaan, entah itu eksekutif maupun legislatif maupun aparat keamanannya. Nah, posisi Bu Ira sendiri sebagai anggota Dewan atau anggota DPRD, ini seperti apa kira-kira untuk menyikapi hal itu? Kalau saya secara pribadi ya, menanggapi persoalan seperti yang dicontohkan, menghadapi korporasi, saya secara pribadi karena memang terlahir dari gerakan rakyat, saya tentu tetap mendukung berbagai upaya gerakan rakyat yang dilakukan dalam berbagai persoalan agraria tentunya. Bagaimanapun rakyat berhak atas tanahnya, rakyat berhak atas apa yang sudah harus menjadi miliknya. Mungkin dari saya seperti itu, Bung. Hanya itu? Ada tambahan lagi? Paling tidak begini Bu, masyarakat NTT biar mengetahui apa yang menjadi wacana atau apa yang menjadi yang akan menjadi fokus daripada seorang Ira Subikum di dapilnya misalnya. Oh, jika kita mengalami problem agraria, kita nggak akan segan-segan untuk melapor atau ya berdiskusi dengan Bu Ira untuk mencari penyelesaian persoalan dan segala macam. Baik, Bung. Saya kebetulan daerah dapil saya itu daerah baru yang menjadi incaran korporasi, Bung. Jadi memang saya cukup tegas mengatakan di forum-forum secara terbuka, melarang dengan tegas kepada pemilik tanah untuk tidak memberikan tanahnya kepada korporasi. Dan memang benar yang dikatakan, saya harus buka di sini bahwa benar korporasi menggunakan berbagai pihak ya. Salah satu selain entah itu di eksekutif, legislatif, bahkan juga aparat keamanan tentunya oknum ya, bukan lembaganya. Saya mendapat tawaran dari beberapa oknum yang dipakai untuk kemudian menyerahkan tanah. Karena daerah saya itu menjadi incaran dan brengseknya pandemi COVID-19 digunakan oleh korporasi-korporasi itu untuk kemudian datang dan mulai melihat bagaimana potensi yang ada untuk kemudian
mengembangkan berbagai usahanya tentunya. Dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya, di mana dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah di dapil saya, mau bilang terbelakang, karena ya mungkin daerah paling terbelakang di Kabupaten Kupang itu dapil saya, Ampoang. Dan ini menjadi incaran dari korporasi, dan saya sangat mewanti-wanti ini, dan di berbagai forum saya selalu menegaskan bahwa mari kita menjaga tanah kita untuk anak cucu kita, jangan tergiur dengan semua bujukan dan royangan manis dari berbagai korporasi yang ada. Tetapi begini, Bung, memang saya cukup kewalahan karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan saya tentunya. Entah itu oknum di birokrat di kecamatan maupun di berbagai sektor lainnya. Untuk itu saya memang ini kita butuh apa ya, kekuatan lebih. Seorang Ira Sobe Hukum boleh mempunyai wacana yang luar biasa, tetapi kemudian berdiri di tengah-tengah badai yang begitu mengamuknya begitu kuat, pasti tidak terlalu kuat. Jadi memang saya daerah saya menjadi incaran semua korporat untuk berinvestasi hari ini, terutama di daerah saya juga sedang dibangun lokasi observatorium nasional yang dulunya di Lembang itu dipindahkan di daerah saya, dan semua mata sedang tertuju untuk bagaimana melakukan investasi yang luar biasa di berbagai bidang di daerah saya. Dan ini memang saya selalu bicara di manapun, bahkan ada di forum-forum, saya bilang saya butuh dukungan dari semua pihak untuk kemudian mengantisipasi berbagai dampak ikutan dari incaran-incaran korporasi yang mulai terbaca saat ini, Bung. Dari saya seperti itu.